It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini aku mau food prep sayur mayur yang aku beli di tukang sayur langganan. Alhamdulillah ini tuh udah hari ke-10, kulkas udah kosong melompong. Karena memang beberapa bulan ini aku belanjanya 10 hari sekali. Pas sampai rumah ternyata ada bapak aku, jadinya aku langsung masak. Sayurannya padahal itu belum aku keluar-luarin dari kantongnya, udah langsung gercep aja masak. Ini masaknya apa adanya ya teman-teman. Kebetulan tadi tuh beli ikan pindang, aku goreng aja ikan pindangnya. Ada juga oncom, bapak itu suka banget sama oncom. Ada selada airnya juga atau selada bokor ya teman-teman. Ini bener-bener masak yang super singkat. Paling 10 menit masak seperti ini udah kelar. Kalau anak-anak tadi pagi sarapannya itu seperti biasa telur sama mie goreng. Kemudian aku juga bikin nasi goreng sedikit ya teman-teman. Itu cukup untuk anak-anak saja. Kalau orang tua biasanya tidak terlalu suka yang namanya mie goreng ataupun nasi goreng. Oh ya teman-teman, berapa kali dalam 1 bulan teman-teman itu membeli sayur mayur? Kalau aku 10 hari sekali, itu sangat efektif, nggak buang-buang waktu juga. Walaupun ya begitulah, kalau misalkan mau food prep itu kita harus punya energi yang banyak ya. Karena memang ribet banget, tapi ribetnya cuma 1 hari, 10 hari bisa lebih santai. Setelah selesai masak aku langsung keluar-luarin ini sayuran karena takutnya kalau lama-kelamaan ditaruh dalam plastik malah jadi layu. Nah kalau misalkan kita mau food prep kita itu harus memang gercep ya teman-teman. Jangan dibiarkan misalnya pagi-pagi belanja sayuran sore baru dibenahin. Jangan seperti itu, harus benar-benar cepat. Karena sayur mayur ataupun ikan-ikan itu cepat busuk kalau misalkan lama disimpan apalagi dalam plastik. Nah ini juga jamur aku dahuluin, aku masukin ke dalam kulkas. Nah untuk sementara sayur mayurnya aku simpan dulu di dalam nyiru ya teman-teman. Gak tahu apa itu nyiru kalau misalkan bahasa Indonesianya. Kalau di tempat aku wadah yang gede itu namanya nyiru. Nah lanjut aku beresin dulu ikan-ikan. Nah sebelum kita masukkan ke dalam freezer terlebih dahulu ikan-ikan ini kita cuci. Kecuali kalau misalkan teman-teman membeli daging-daging yang merah seperti daging sapi, daging kerbau ataupun daging kambing itu tidak perlu dicuci dulu. Nah kalau untuk ikan ini memang diharuskan dicuci dulu, dibuang dulu insangnya karena itu yang bikin cepat busuk. Nah kalau aku sendiri ikan-ikan ini aku keluarin sama daleman-dalemannya supaya lebih bersih ketika dikonsumsi juga. Nah ini kalau misalkan dalemannya itu udah bersih walaupun 2 minggu di dalam kulkas itu tidak akan berbau busuk. Selanjutnya supaya tidak bau amis aku kasih perasan jeruk nipis sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Ini satu untuk semua, untuk cumi, untuk ikan. Tapi nanti dicuci lagi ya teman-teman, dicuci kemudian ditiriskan. Jadi si ikan ini harus benar-benar tiris ketika masuk ke dalam freezer. Kali ini aku beli cukup banyak jenis-jenis ikan ya teman-teman. Karena tadi itu seger-seger banget ikannya. Makanya aku tergoda untuk membelinya. Nah kalau aku biasanya ikan ini dibuang kepalanya, dibuang dalemannya. Nah kalau teman-teman terserah ya, gak usah ngikutin juga gak apa-apa. Itu tergantung selera masing-masing. Setelah ikannya tiris langsung aja dimasukkan ke dalam wadah kontainer seperti ini. Teman-teman tidak perlu menggunakan yang mahal-mahal. Sekarang tuh banyak banget yang jualan kayak gini. Aku kemarin lihat di Jogja di supermarket itu ya teman-teman, itu murah.
Kalau nggak salah di atas 50.000, sekitar 70 ribuan gitu ya, dapatnya udah banyak. Sekarang di Shopee juga banyak banget yang kayak gini, cuma memang kalau Shopee harus ada ongkos kirimnya. Tapi tenang aja, hampir seimbang antara di toko di deket rumah sama di Shopee juga hampir sama. Jadi untuk menyimpan bahan makanan di dalam kulkas supaya tetap segar selama 10 hari, ini modal utamanya adalah wadah yang kedap udara seperti ini. Nah, aku pilih banyak, aku masukin ke dalam wadah yang kecil-kecil supaya nanti pas kita ambil itu cuma yang dibutuhkan saja. Kalau misalkan kita simpan di dalam satu tempat, nanti pas dimasak itu semuanya diambil. Jadi semuanya harus dicairkan dan itu nggak baik ya. Ikannya itu nggak bakalan selalu segar. Jadi yang betul itu kayak gini, dimasukkan ke tempat yang kecil-kecil sesuai kebutuhan aja. Misalkan untuk hari ini diambil satu wadah. Nah, ini dia udah aku masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas supaya ikannya itu selalu terjaga kesegarannya, karena ini kan lama banget ya untuk 10 hari. Nah, selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah wadah yang sudah dilapisi dengan tisu. Tisu ini bermanfaat untuk menyerap kadar air yang ada di dalam sayur mayur. Karena teman-teman perlu ketahui kalau misalkan sayur mayur itu banyak banget kadar airnya, itu cepat membusuk walaupun kita simpan di dalam kulkas kalau penyimpanannya itu tidak benar. Nah, kalau aku sendiri supaya sayur mayur itu selalu segar walaupun 10 hari di dalam kulkas, makanya sebelum dimasukkan ke dalam kulkas itu tidak aku cuci terlebih dahulu. Cuma aku bersihin saja, siapa tahu ada ulet-ulet atau keong-keong kayak gitu ya. Setelah itu dimasukkan. Kalau bisa untuk jangka lama gak usah dipotong-potong dulu. Kalau yang mudah seperti daun genjer ini, bayam, itu kan mudah, petik-petiknya tinggal potong-potong. Itu gak usah dipotong-potong, biarkan saja secara utuh. Itu akan lebih awet. Tapi kalau semisalnya kayak kangkung itu kan agak ribet ya teman-teman. Jadi kita boleh memotong-motongnya. Nah, ini untuk bawang daun. Kalau misalkan teman-teman pengen lama, bisa dimasukin ke dalam freezer, dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, dipotong-potong kecil-kecil, bisa dibekukan di dalam freezer, itu awet sampai 1 bulan dan tidak busuk. Tapi kalau misalkan digunakan 10 hari, cara seperti ini pun lebih awet. Cara menyimpan sayur supaya lebih awet juga, kita pilih-pilih dulu daun yang bagus kita simpan, yang busuknya kita buang. Jadi jangan disatuin karena bisa nular ya teman-teman. Daun juga ternyata bisa nular. Nah, ini aku pilih-pilih daun yang bagusnya aja aku masukin. Kalau untuk ceriwis tadi aku potong dulu karena ceriwis itu rawan ada keong yang kecil. Untuk tempe teman-teman bisa dibacem dulu atau seperti ini. Tapi kalau misalkan dibacem, jadi kita itu nggak bisa divariasikan lagi. Kalau dipotong-potong kayak gini, mentahan bisa masaknya bervariasi. Oncom juga sama ya teman-teman, aku potong-potongin supaya hemat ruang juga. Aku beli cuma 2 tadi tuh dimasak, 1 dan ini sisa 1. Nah, ini dia yang paling sulit dan rumit itu membersihkan kangkung. Kangkung itu juga karena tumbuhnya di air langsung ke tanah gitu, kadang-kadang suka ada cacing, suka ada uletnya, makanya harus dibersihkan secara teliti. Nah teman-teman, karena usia dari sayur mayur ini tidak semua bisa disimpan 10 hari di dalam kulkas, makanya aku usahain kalau untuk sayuran yang hijau-hijau itu aku dahulukan. Karena setiap sayuran itu memiliki daya tahan yang berbeda-beda di dalam kulkas. Kita harus ceknya secara rutin. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Kalau untuk seperti kangkung, sawi, pokoknya yang hijau-hijau yang ada daunnya itu bisa tahan 3-5 hari.
untuk sayuran berdaun yang hijau. Tapi kalau misalkan untuk sayuran yang hijau tapi tidak berdaun, itu bisa tahan sampai 1 minggu. Nah, supaya lebih awet, tauge ini kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita kasih air. Airnya ini bisa diganti-ganti ya, 2 hari sekali atau 1 hari 1 kali, supaya lebih awet. Nah, kalau sayuran tipe yang umbi-umbian atau akar-akaran seperti wortel, kemudian kentang, itu tuh awet banget, bisa sampai 3 minggu juga itu masih bagus. Nah, untuk jamur walaupun itu tidak berwarna hijau, tapi selalu aku dahulukan minimalnya 3 hari atau 2 hari udah dieksekusi ya teman-teman. Setelah itu langsung kita tutup wadah-wadahnya yang rapat menutupnya. Tuh kan, bisa teman-teman lihat sendiri kalau misalkan dimasukkan ke dalam wadah itu tampilannya pun lebih cantik, lebih mudah juga, apalagi wadahnya yang transparan. Jadi kita bisa ngecek ini sayuran apa, nggak perlu dibuka tutup, tapi kita udah bisa ngeliat dalamnya. Kalau untuk Tupperware itu ya teman-teman, yang ijo-ijo itu Tupperware. Aku punya banyak dulu karena memang aku jualan Tupperware. Nah, si bonus-bonusnya itu aku kumpulin sampai berjejer seperti itu. Di rumah aku Tupperware itu hampir 1 lemari ya teman-teman. Itu semua dari dulu aku jualannya itu memang tujuannya pengen bonusnya. Nah, bonusnya udah banyak, tapi sekarang udah enggak lagi jualannya. Sekarang juga ini Tupperware-nya udah mulai berkurang. Sekarang aku menggunakan yang murah di Shopee ya teman-teman, itu belinya. Cuma lupa linknya itu, nggak tahu di mana. Pokoknya dulu belinya sebelum aku nge-YouTube kalau nggak salah. Nah, ini lanjut aku tata dan aku rapihkan semuanya di dalam kulkas. Tadi kan terlihat banyak banget ya wadah-wadahnya, supaya muat semuanya aku geser-geser aja. Pokoknya yang penting semuanya muat. Nah, agar kulkasnya itu rapi, kita menyimpan di wadah seperti ini, tapi perlu diperhatikan juga dalam wadahnya. Sekali-sekali kita cek. Misalkan ini udah lama sayurannya, kita cek dulu, ganti tisunya, bisa jadi ya teman-teman, karena lama kelamaan kalau kita sering buka tutup kulkasnya itu bakal berkeringat. Sama seperti wadah sayuran itu dalamnya banyak keringatnya. Kalau misalkan terendam sama air, nah itu bakal cepat busuk, makanya harus sering diganti juga tisunya. Nah, untuk sayur-sayuran dicucinya itu nanti aja ketika mau dimasak. Nah, untuk sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, biasanya aku cuci dengan cara direndam menggunakan air garam ya teman-teman. Air garam itu kalau misalkan ada cacing-cacing ataupun keongnya itu bisa langsung mati. Dan biasanya langsung ngambang gitu ulet-uletnya. Karena bagian ambalan kulkasnya itu udah penuh, aku pergunakan di pintunya ini. Ternyata cukup ya teman-teman untuk wadah yang kecil. Nah, ini dia, udah rapi. Cara menyimpan sayuran, dimasukin ke dalam wadah terlebih dahulu. Selain membuat sayuran lebih lama, lebih awet dan segar, kulkas pun tidak akan cepat kotor. Oh iya teman-teman, untuk brokoli itu bisa tahan sampai 14 hari. Walaupun brokoli itu sayuran hijau, tapi daunnya itu nggak banyak, jadi nggak cepat busuk. Paling juga brokoli itu warnanya nggak hijau, jadi agak kekuning-kuningan. Nah, ini belanjaan aku yang tidak dimasukkan ke dalam kulkas, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian kentang, itu tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Dibiarkan di udara terbuka, itu lebih awet. Untuk bawang merah, biasanya kalau kita beli dari pasar ataupun dari tukang sayur, kalau masih baru itu suka agak sedikit lembab. Dijemur dulu itu nggak apa-apa ya, malah makin awet.
Alhamdulillah beresin sayuran ke dalam kulkasnya udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.